Babu tahrimi ta'dzibi bin nari lah ini. Nah, di saat kita ingin menghukum, tadi kan tidak boleh kita menghukum tanpa sebuah kesalahan. Dan kalau menghukum pun ikut aturan yang diajarkan. Jangan asal pukul, asal ini, asal itu. Ada aturannya. Kemudian di saat kita menghukum pun tidak boleh dengan api. Babu tahrimi ta'dzibi bin nari. Larangan untuk menghukum dengan menyiksa bin nari dengan api. Fi kulli hayawanin, kepada binatang, hatta namlat. Sampai yang namanya apa? Semut. Ta'dzib bin nari, ta'dzibul hayawan, hatta namlati wa nahwiha. Sampai yang namanya semut, wa nahwiha, dan sebadanya. Enggak boleh kita membakar binatang. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Makanya hati-hati, tolong perhatikan nih, jangan sampai kita dikit-dikit bakar-bakar. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengutus kami. Fi ba'thin, dalam sebuah tugas tentunya. Ba'ath itu tugas, keluar untuk bisa berjihad, bisa untuk sebuah kepentingan. Faqala idza wajadtum fulana wa fulana, nah, in wajabtum fulanan wa fulanan lirajulaini min Quraisyin sammahuma fa'ahrikuhuma bin nar. In wajadtum, kalau kalian nanti menemukan orang ini, disuruh oleh Nabi mencari dua orang. Namanya ini dan ini disebut oleh Nabi. Min Quraisyin, dari suku Quraisy. Ini ada orang melakukan pelanggaran. Orang melakukan pelanggaran lalu suruh nyari Nabi. Termasuk yang Nabi pernah merintahkan untuk membunuh adalah yang mencaci Nabi. Yang mencaci baginda Nabi, sabun Nabi, itu hukumannya berat. Sampai sebagian mengatakan tidak ada maaf, harus dibunuh. Sementara kalau mencaci yang lainnya malah tidak. Dihukum ya, kalau tobat ya. Tapi kalau Nabi tobatnya harus sampai dibunuh. Begitu beratnya. Nabi menyuruh, fa'ahrikuhuma, bakar nanti. Sekalian bakar, min nari, dengan api. Nabi pernah menyuruh seperti itu. Nanti kalau ketemu dia, bakar ya, bakar saja. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi setelah itu berkata, hina aradna al-khuruj, tatkala kami para sahabat Nabi ini hendak keluar, tiba-tiba Nabi berkata, inni kuntu amartukum an tahriku fulana wa an tuhriku fulanan. Aku sungguh telah memerintahkan kepada kalian untuk membakar fulan dan fulan, dua orang tersebut. Tapi sekarang aku batalkan. Wa innan nara, sebab sesungguhnya api itu la yu'adzibu biha illallah, tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali Allah nanti di neraka. Fa in wajadtuhuma faqtuluhuma, kalau sudah kau temukan mereka berdua, bunuh saja. Jadi enggak boleh menghukum dengan hukum, kalau hukum bunuh, tapi tidak boleh dibakar. Makanya disebutkan kepada Islam, yang ngaku Islam lalu ada orang yang lalu dibakar, enggak boleh. Biarpun orang melanggar seperti apapun, jangan dibakar, dibunuh saja kalau memang layak dibunuh. Dia pembunuh misalnya. Dibunuh, bukan dibakar. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Sayyidullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna ma Rasulullah, kami bersama Rasulullah fi safarin, di sebuah perjalanan. Fantalaqa li hajatihi, kemudian Nabi pergi untuk hajatnya. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhani, kemudian kami melihat hummarah itu adalah burung kecil. Ya seperti burung pipit ya, kayak burung itu, burung parkit atau apa, burung kecil. Punya dua anak yang netes, kecil-kecil. Fakhatna farkhaiha, kemudian kita ambil burung kecil-kecil ini. Faja'atil hammaratu, kemudian binatang burungnya tadi datang setelah anaknya hilang, datang ke tempat sarangnya. Faja'ala ta'rishu, kemudian dia di tempat yang dia ngerem di itu, anaknya sudah enggak ada. Gelisah, dia bingung nyari anaknya. Faja'an Nabi, kemudian Nabi setelah Nabi pergi tadi ada hajat, menyelesaikan hajat, Nabi kembali lagi. Faqala man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang
mengganggu burung ini dengan mengambil anaknya tadi? Siapa? Ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya. Jangan diganggu ini. Subhanallah, kasih sayang baginda Nabi. Peduli dengan burung begitu, jangan, itu tersiksa dia. Kemudian wara'a qaryata namlin qad kharaknaha. Kemudian suatu ketika juga kita pernah Nabi melihat apa yang kami lakukan. Ini maksudnya pertama adalah jangan dipisahkan seperti itu. Tanpa ada hajat, tanpa ada perlu. Memisah begitu aja zalim, nggak mau dirawat, nah, ini nggak benar. Iseng, orang iseng. Yang kedua adalah kejadian di perjalanan apa? Wara'a qaryatan namlin qad kharaknaha. Kemudian Nabi bersama kami itu melihat qaryatan namlin. Kampungnya semut ya, maksudnya kampung semut itu adalah semut dengan rumahnya itu kan satu kampung itu, bagi semut kan satu kota itu. Kami pernah membakarnya, Nabi juga melihat. Ini maksudnya, ini sahabat Nabi bercerita sepanjang perjalanan, ada pelajaran dari Nabi. Di antaranya tentang burung tersebut, sekarang yang kedua adalah tentang semut. Man harrak hadha? Siapa yang membakar ini? Man harraka hadhihi? Siapa yang membakar ini, rumah semut ini dan semutnya? Qulna nahnu, kami yang bakar ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, innahu la yanbahi ayyu'adziba bin nari illa rabbun nari. Tidak boleh membakar apapun kecuali yang punya api, Tuhannya api yaitu Allah. Abu Dawud bi isnadin sahihin, dari Abi Dawud. Isnadin sahihin. Qalu qaryatun namlin, maksud dari qaryatun namlin maknahu adalah maudhi'un namli ma'an namli. Jadi tempatnya semut-semut, kumpulan semut-semut. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwasanya membakar binatang tidak boleh, termasuk semut. Masih ingat ibu-ibu di kampung itu semutnya panjang. Pakai apa? Daun kelapa panjang begitu atau obor, bakar. Nggak boleh seperti itu. Kecuali nanti akhirnya boleh. Kecuali di saat dia mengganggu, kalau memang ada binatang mengganggu, hendaknya dimusnahkan. Tapi jangan dibakar. Kalau mengganggu, dimusnahkan tapi jangan dibakar. Terakhir, jika memusnahkannya tidak bisa kecuali harus dengan dibakar, baru dibakar. Karena apa? Menjaga manusia lebih penting. Itu. Tapi urutannya ada. Jangan nggak ada masalah langsung bakar. Ada orang kerjaan ngapain? Kerjaanku bakar semut. Ngapain kerjaan bakar semut? Hobi. Boleh. Bakar-bakar nggak boleh. Jadi boleh membakar kalau terakhir nanti. Pertama kalau binatang itu mengganggu, maka boleh dibunuh. Bahkan wajib dibunuh kalau mengganggu manusia. Membunuhnya pun adalah upayakan tidak dengan membakar. Tapi kalau tidak bisa kecuali dengan membakar, maka baru dibakar. Ini. Semuanya ini adalah kembali kepada akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada binatang pun Nabi punya kasih sayang. Kalau bicara tentang rahmat Nabi luas sekali. Dengan binatang pun Nabi menghidupkan kasih sayang kita kepada binatang sekalipun. Yang bisa berkasih sayang dengan binatang tentu bisa berkasih sayang dengan manusia lebih mudah. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab.